Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah GKJ Karangnongko, Minggu ibadah Advent keempat 2021, Minggu Wage 19 Desember 2021, dengan tema Perjumpaan melampaui kerapuhan. Kau yang hadir dalam keterbatasan kami, dan Kau yang memampukan segala kerapuhan kami menjadi pribadi yang lebih bernilai. Kehadiran-Mu telah merangkul setiap kami untuk kembali bangkit dari kejatuhan dan berani untuk berjalan bersama kasih yang Engkau berikan. Mari menyiapkan hati. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat 18 bait 1 dan kedua, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dari Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Tema ibadah hari ini adalah perjumpaan melampaui kerapuhan. Biarlah di dalam kerapuhannya manusia semakin bersandar kepada Sang Pemilik kehidupan ini. Dan di saat ini kita datang dan pelatarannya yang kudus dengan seluruh kerendahan hidup kemanusiaan kita. Dengan bangkit berdiri kita memuji Bapa yang kekal, Natasha Nikita.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, kita memasuki pada pembukaan. Keadaan dan tantangan terkadang membuat kita takut dan cemas menghadapi kehidupan ini. Kita ingin bersembunyi dan melarikan diri. Kita bersyukur karena Tuhan mengutus sesama untuk saling meneguhkan. Dalam kasih kita, persahabatan kita dimampukan hidup dalam perjumpaan yang melampaui kerapuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada pengakuan dosa. Hanya karena pengampunan Allah adalah anugerah terindah yang melayakkan kita. Karena itu hidup sampai ada dalam kasih-Nya. Berita anugerah dari Tuhan Allah diambil dari Mika 7 ayat 18 sampai 19 yang demikian sabdanya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Syukur kepada Allah. Marilah mengucapkan salam damai dengan memberi salam kepada saudara-saudara kita, sambil menyanyikan Kubawa damai bagimu, Havenu Shalom Aleichem. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama akan mempersiapkan hati mendengar sabda Tuhan di Minggu Advent yang keempat. Saya hantarkan dalam doa. Tuhan, kami akan mendengar sabda-Mu, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus, amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1, ayat 39 sampai dengan 45, dilanjutkan ayat 55 sampai dengan 56.
Maria dan Elisabet. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop pada hari ini. Demikian sabda Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada saat ini bersama-sama beribadah dengan kami, GKJ Karangnongko. Kita akan melihat perjumpaan yang sesungguhnya sangat menarik dan sangat kompleks antara Maria dan Elisabet. Karena kedua-duanya kalau kita melihat dengan jujur, dengan pengamatan yang sangat dalam, maka kedua-duanya dalam posisi yang sangat rapuh. Maria yang masih muda dan belum menikah sudah hamil. Tentunya persoalan ini menjadi sangat kompleks dan tentu menjadi sesuatu yang sangat berat, membuat tertekan bahkan sangat rapuh dan labil. Beberapa hari yang lalu sempat viral tagar Novia Widyasari yang begitu luar biasa karena ketertekanannya sehingga dia harus mengakhiri hidupnya di pusara ayahnya. Dan inilah yang kurang lebih dirasakan sama dan kurang persis yang dirasakan oleh Maria. Demikian juga Elisabet. Bisa dibayangkan, bisa dirasakan dalam kondisi yang sudah sangat tua, sudah menopause, Elisabet ternyata hamil. Belum lagi suaminya Zakaria menjadi bisu secara mendadak, dan selama hampir 3 bulan lebih, Zakaria berada di dalam kamar, tidak mau menemui siapapun. Jadi kalau kita belajar, keduanya adalah sosok yang sangat rapuh, sangat labil, dan sangat menarik. Ternyata mereka yang sama-sama mengalami ketertekanan, walaupun secara tidak persis apa yang dialami, tetapi kurang lebih yang dirasakan sama. Nah, mari kita belajar dari mereka. Yang pertama, berbagilah. Ketika kita dalam kondisi tertekan, supaya tidak sampai pada depresi, tidak sampai pada penderitaan, berbagilah dengan mereka yang sudah pernah mengalami. Misalnya di berbagai kota sudah ada komunitas kanker, di mana mereka yang menderita kanker bersatu berkumpul sama-sama untuk berbagi. Jadi jangan menjadi pribadi yang tertutup, karena ini akan memperberat persoalan yang sedang menimpa kita. Ini yang pertama. Jadi ternyata Maria punya inisiatif berbagi kepada yang lebih tua, Elisabet. Yang kedua, bangun energi positif dengan saling memberi salam dan berkat. Jadi ini yang harus kita juga pelajari ketika kita berbagi adalah membangun energi positif dengan saling memberi salam dan berkat. Jadi saling menguatkan, saling membangun cerita positif, bukan sekedar gibah atau ngerasani, atau memberi penilaian-penilaian tertentu tentang sesuatu atau seseorang. Dan tentu dengan keterbukaan dan saling percaya, ini yang akan membuat
energi yang dibangun dalam perjumpaan berbagi ini menjadi sesuatu yang positif. Yang berikutnya adalah saling mendengar. Ternyata mereka saling mendengarkan salam satu dengan yang lain. Mendengar lebih baik daripada banyak bicara, basa-basi, tidak jujur dan mengkhotbah. Tetapi justru sangat sulit. Kita sudah terbiasa untuk lebih banyak berkata-kata. Membangun sebuah habitat, membangun sebuah kebiasaan mendengar adalah sesuatu yang tidak mudah. Tetapi ini harus dibangun. Dibangun dan dimulai dari diri kita. Dan terakhir, semuanya butuh proses untuk menjadi lebih baik. Tidak ada kata instan, tidak ada kata terlambat, baik di awal ataupun di akhir. Artinya memang sangat tidak mudah membangun komunitas yang berbagi dan saling mendengar. Ada banyak tantangan. Injil Lukas mencatat bahwa Maria harus pergi melalui pegunungan dalam hamil muda. Bapak Ibu bisa membayangkan seorang perempuan, seorang diri melewati pegunungan dalam posisi sedang hamil muda. Beresiko sangat. Tetapi ini harus dilakukan oleh Maria. Jadi memang ada banyak tantangan ketika kita membangun sebuah komunitas berbagi dan mendengar. Bahkan kita berusaha membangun hambatan itu menjadi sebuah peluang. Contoh, memang dalam komunitas berbagi itu adalah membangun rasa percaya dan lebih banyak kita mendengar. Ini sesuatu yang menurut saya sebuah hambatan bagi yang sering berkhotbah seperti saya, sering bercerita. Untuk mendengar itu memang tidak mudah, tapi ini bisa dijadikan sebuah peluang yang sangat bagus. Karena biasanya mulut saya itu kalau tidak banyak ngomong itu rasanya gatal gitu. Meneng suwe itu rasanya wis kaya wong stres. Nah, sekali lagi Maria sudah membuat sebuah bangunan positif di dalam melampaui kerapuhan mereka. Jadi mereka kedua-duanya sangat rapuh, tetapi justru dalam kerapuhan mereka berdua, mereka melampaui sebuah bangunan yang bersifat positif. Kita tahu Maria tinggal 3 bulan di sana. Jadi semua butuh proses, semua butuh waktu, tidak ada yang instan. Maria ternyata harus tinggal di sana 3 bulan. Ini bisa dicatat bahwa tidak mudah untuk saling berbagi dan tidak mudah untuk saling mendengar. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh cukup, mari kita berdoa. Bapa di surga, setiap insan, setiap manusia tidak luput dari persoalan, tidak luput dari beban hidup yang menghimpit, bahkan kian hari menekan. Persoalan apapun dan hal apapun bisa menimpa setiap kami. Tidak ada yang terbebas dari hal itu. Ketika kami menyadari bahwa diri kami rapuh, maka kami butuh bangunan untuk saling menguatkan dengan mereka yang sama-sama merasakan apa yang kami alami. Maka biarlah kami menjadi pribadi yang tidak tertutup, jadi pribadi yang mulai terbuka dan bercerita dan mempercayai orang lain untuk saling berbagi dan mendengar. Apapun keadaan itu. Dan itu bisa dimulai dalam keluarga kami masing-masing yang justru punya kesibukan masing-masing, seringkali melupakan waktu untuk berbagi dan mendengar. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan atas Maria yang begitu rapuh, begitu labil, dan juga Elizabeth. Ternyata ketika mereka bertemu, mereka membangun sebuah energi positif, sebuah aura positif yang ternyata menjadi, yang semula hambatan menjadi sebuah peluang, kesempatan yang sangat indah. Setiap pribadi tentu punya pergumulan, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melewati semua tekanan hidup, himpitan hidup, persoalan dan apapun yang membuat kami terkuras energi dan menghabiskan banyak waktu untuk hanya fokus pada hal-hal yang sangat berat itu.
Berbagilah menjadi sesuatu yang sangat menarik yang ditawarkan oleh Maria dan Elisabet. Terima kasih Tuhan, kiranya kami setiap pribadi dimampukan untuk tanggap akan cerita Maria dan Elisabet. Ampuni kami, berkati kami, apapun pergumulan kami, kiranya Tuhan menolong kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16, ayatnya yang ke-29 yang demikian sabdanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dengan sukacita dan penuh syukur kita nyanyikan Kidung Jemaat 365 Bagidang C, bait 1 sampai 3. Tuhan ambil hidupku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, kita serahkan persembahan yang kita hadirkan ke hadapan Tuhan dengan berdoa. Saya hantarkan. Bapa di surga yang penuh kemuliaan, kami bersujud di hadapan-Mu, mengucapkan syukur atas setiap kesempatan dalam hidup, baik sakit ataupun sehat, baik kekurangan ataupun kelimpahan, baik pertengkaran ataupun perdamaian, baik sukacita maupun kesedihan, itu semuanya menjadikan kami sadar diri. Tak ada yang sempurna di antara kami. Tak ada yang baik, paling baik, sehingga kami tak akan menuntut apa-apa pada sesama kami. Biarlah kami memberi teladan bukan hanya kata-kata untuk mengajarkan betapa hebat anugerah-Mu di tengah-tengah kerapuhan dan kelemahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan berdoa bersama doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita masuk ke pengakuan iman rasuli. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Allah memilih setiap kita untuk meneruskan kabar sukacita ini untuk setiap orang yang kita jumpai. Jadilah saksinya yang membawa damai di setiap situasi yang menegangkan serta penuh dengan keputusasaan. Karena untuk itulah Dia datang ke dunia ini, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Maranatha. Amin. Kuasamu dan namamu lah KJ 341 1 sampai dengan yang kedua.